Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rina Wijanti Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat proposal riset model PTK. Adapun tahapan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas antara lain: 1. Menentukan judul penelitian. 2. Menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 3. Menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. 4. Menentukan metode penelitian. Dan 5. Menyusun instrumen penelitian. Akan tetapi, di sini saya hanya akan menjelaskan cara menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian saja. Yang pertama yaitu menentukan atau menyusun judul penelitian. Guru dalam menyusun penelitian tindakan kelas harus bertolak dari permasalahan yang terjadi di kelas, yang terdiri dari permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Permasalahan terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang ada dan terjadi dalam pembelajaran di kelas. Adapun ketentuan dalam menentukan masalah sebagai berikut. A. Jika kita sebagai mahasiswa yang akan melakukan riset PTK, maka perlu berkolaborasi dengan guru mapel tersebut. B. Guru harus introspeksi diri bahwa ada masalah dalam pembelajaran di kelas. C. Menuliskan masalah. D. Mengidentifikasi masalah yang esensial. E. Menentukan alternatif solusi dari masalah yang teridentifikasi. F. Merumuskan masalah. Dan G yang terakhir, menuliskan judul penelitian tindakan kelas. Nah, kalau guru sudah menyadari adanya masalah dalam pembelajaran di kelasnya, maka tahap berikutnya yaitu menuliskan masalah. Contoh masalah pembelajaran mata pelajaran PAI di kelas. 1. Di sekolah tidak tersedia alat untuk menampilkan gambar atau video. 2. Guru belum menguasai strategi pembelajaran yang inovatif. 3. Sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR. 4. Jika guru menerangkan, siswa hanya mendengarkan tanpa inisiatif untuk bertanya. Dan 5. Alat peraga PAI di sekolah kurang tersedia. Setelah menuliskan masalah, langkah selanjutnya yaitu menentukan masalah yang esensial untuk diteliti. Dari masalah-masalah tersebut, dapat dipilih masalah yang esensial, yaitu yang mudah dilaksanakan, murah biaya pelaksanaan, mudah mencari kajian teori, dan tentu yang mendesak untuk diselesaikan. Dari beberapa masalah tersebut, yang kurang esensial antara lain nomor 3. Sebagian besar siswa tidak mengerjakan PR. Masalah ini dikatakan kurang esensial untuk diteliti karena dapat dipecahkan masalahnya dengan cara contoh, guru memberi konsekuensi yang dapat membuat siswa jera sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak mengerjakan PR. Adapun masalah yang esensial dipilih nomor 4. Jika guru menerangkan, siswa hanya mendengarkan tanpa inisiatif untuk bertanya. Hal ini terjadi diduga guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional karena keterbatasan pengetahuannya dalam penggunaan strategi pembelajaran yang inovatif. Dari masalah yang sudah dipilih untuk dilakukan perbaikan atau peningkatan, maka masalah tersebut dapat dituliskan dengan kalimat yang komunikatif sebagai berikut. Aktivitas belajar PAI belum optimal. Tahap selanjutnya yaitu menentukan alternatif solusi. Mencermati masalah yang sudah teridentifikasi, solusi yang dipilih antara lain penggunaan pendekatan atau strategi pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya, misalnya memilih strategi peta konsep. Sebelum menentukan judul penelitian, terlebih dahulu melakukan perumusan masalah dari masalah dan solusi terpilih, yaitu 1. Bagaimana menerapkan strategi peta konsep yang dapat meningkatkan aktivitas belajar PAI? 2. Apakah dengan menerapkan strategi peta konsep dapat meningkatkan aktivitas belajar PAI? Dalam penulisan judul penelitian tindakan kelas, perlu memperhatikan ciri khas PTK, bahwa PTK itu 1. Bersifat aksi atau tindakan dengan model siklik atau siklus. 2. Memuat hal yang akan diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Ada cara atau metode atau strategi yang akan dipakai untuk perbaikan atau peningkatan tersebut. 4. Ada langkah PAUR, yaitu planning, acting, observing, and reflecting pada tiap siklus. Sehingga dari perumusan masalah dan ketentuan atau ciri khas PTK tersebut dapat diturunkan judul penelitian, yaitu peningkatan aktivitas belajar mapel PAI pada materi kisah keteladanan Lukman dengan menggunakan strategi peta konsep di kelas 5 SD Negeri Penusupan tahun ajaran 2019-2020.
Setelah judul penelitian ditentukan, tahap selanjutnya yaitu menyusun bab pendahuluan, di mana bab pendahuluan atau bab 1 terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, dan D. Manfaat penelitian. Akan tetapi, dalam pembahasan saya kali ini hanya akan membahas poin A, B, dan C, yaitu cara menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah deskripsi Anda tentang apa saja yang melatar belakangi riset Anda, sehingga riset Anda menjadi riset yang penting dan menarik untuk dilakukan. Jika melihat judul yang tadi, maka latar belakang yang muncul adalah aktivitas belajar PAI yang belum optimal, sehingga penting untuk dilakukan upaya peningkatan. Karena ini riset PTK, maka lakukan observasi awal, sehingga mendapatkan data real tentang kurang optimalnya aktivitas belajar PAI pada materi tersebut. Sampaikan data awal hasil observasi Anda di latar belakang masalah. Awalilah latar belakang masalah dengan kalimat yang menarik perhatian. Jika melihat judul yang sudah ditentukan tadi, latar belakang masalah pada bagian ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, mendeskripsikan bagaimana ideal atau seharusnya siswa belajar PAI dan bagaimana ideal atau seharusnya guru melaksanakan pembelajaran PAI. Kedua, mendeskripsikan permasalahan nyata di kelas terkait dengan aktivitas belajar PAI yang belum optimal. Dan ketiga, mendeskripsikan bagaimana solusi dari permasalahan pada bagian kedua. Selain itu, juga lengkapilah argumen Anda di latar belakang masalah ini dengan data faktual yang Anda ambil dari berita di media terpercaya. Dan akhiri latar belakang Anda dengan alinea yang memuat betapa pentingnya riset terkait upaya peningkatan aktivitas belajar PAI. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya berupa kalimat pertanyaan yang bersumber dari latar belakang masalah dan akan digali jawabannya dalam riset Anda, yaitu yang terdiri dari 1. Pertanyaan bagaimana menerapkan solusi dalam pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah. 2. Pertanyaan apakah dapat diselesaikan masalah tersebut dengan solusi terpilih. Contoh rumusan masalah dari judul yang sudah ditentukan tadi, yaitu 1. Bagaimana menerapkan strategi peta konsep yang dapat meningkatkan aktivitas belajar mapel PAI pada materi kisah keteladanan Lukman di kelas 5 SD Negeri Penusupan tahun ajaran 2019-2020. Rumusan masalah yang kedua, apakah dengan menerapkan strategi peta konsep dapat meningkatkan aktivitas belajar mapel PAI pada materi kisah keteladanan Lukman di kelas 5 SD Negeri Penusupan tahun ajaran 2019-2020? Setelah menyusun rumusan masalah, maka dapat menyusun tujuan penelitian. Tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas adalah peningkatan mutu pembelajaran yang akan berujung pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Untuk itu, tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang tadi adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi peta konsep sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar mapel PAI pada materi kisah keteladanan Lukman di kelas 5 SD Negeri Penusupan tahun ajaran 2019-2020. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar mapel PAI pada materi kisah keteladanan Lukman dengan menggunakan strategi peta konsep di kelas 5 SD Negeri Penusupan tahun ajaran 2019-2020. Dari penjelasan tentang tahapan-tahapan dalam pembuatan proposal PTK, yaitu mulai dari judul hingga tujuan, dapat kita simpulkan bahwa tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan atau dengan kata lain tidak boleh acak. Karena setiap tahapannya memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, yaitu setiap tahapan berpedoman pada tahapan sebelumnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mempelajari cara membuat proposal riset model PTK yang benar agar mudah dan terarah dalam proses pembuatannya.